Selamat datang di video tutorial Ecosys versi 8. Di video kali ini kita akan membahas cara input pembayaran hutang. Baiklah, kita mulai. Pertama kita pergi ke menu pembelian. Klik menu pembelian. Klik baru di sini. Pada form umum ini kita akan mengisi data transaksi pembelian secara lengkap dan rapi agar laporan berjalan lancar. Pilih divisi, contoh saya pilih divisi pusat. Nomor faktur di sini akan otomatis terisi. Pada kolom tanggal, otomatis akan mengikuti tanggal pada komputer atau perangkat yang kita gunakan. Jika kita ingin mengeditnya, kita bisa klik ikon kalender di sini dan sesuaikan dengan tanggal yang kita inginkan. Sama halnya dengan kolom tanggal, kolom jam pun akan mengikuti jam pada komputer atau perangkat yang kita gunakan. Jika kita ingin mengeditnya, kita bisa klik ikon jam di sini dan sesuaikan dengan jam yang kita inginkan. Selanjutnya di sini ada kolom kode pemasok. Jika mengklik maka akan muncul kode beserta daftar pemasok. Sebagai contoh saya pilih kode pemasok S003. Maka kolom nama pemasok dan kolom alamat akan otomatis terisi sesuai dengan default pemasok yang sudah kita setting sebelumnya. Kolom NPWP bisa diisi jika tersedia NPWP dari pemasok, jika tidak bisa dikosongkan saja. Kemudian kolom limit kredit adalah tempat mengisi batas maksimal nominal hutang ke pemasok tersebut. Contoh saya batasi maksimal 10 juta untuk si pemasok C. Kolom hutang menunjukkan saldo hutang kita kepada pemasok. Jika angkanya 0, berarti saat ini kita tidak memiliki hutang kepada pemasok tersebut. Lalu di sini ada kolom kode pembeli. Ini kode karyawan yang melakukan pembelian. Kolom order pembelian digunakan untuk mencatat pemesanan barang ke pemasok. Transaksi ini tidak mempengaruhi stok barang. Faktur dari order pembelian bisa digunakan kembali di form pembelian atau penerimaan barang. Jadi kita tidak perlu memasukkan data ulang saat barang datang, asalkan transaksi order pembelian sudah dibuat sebelumnya. Kemudian kita scroll ke bawah. Untuk menambahkan detail pembelian, bisa kita klik tombol baru di sini. Pada form ini kita bisa pilih kolom departemen. Contoh saya pilih departemen 1 strip 1, maka yang tampil adalah kode departemennya. Ini merupakan setting default dari daftar user. Kemudian kita pilih produknya. Contoh di sini saya pilih kertas continuous from A4. Satuannya akan otomatis terisi sesuai dengan default pada daftar produk. Lalu pada kolom jumlah kita isi jumlah barang sesuai dengan kebutuhan. Contoh saya membutuhkan 10 piece. Pada kolom harga menampilkan harga satuannya. Di sini harganya 120.000 per piece. Kemudian pada kolom gross menampilkan pendapatan kotor sebesar 1.200.000. Ini adalah harga beli yang dikalikan jumlah sebelum dikurangi diskon pembelian dan sebelum ditambah PPN. Jika ada diskon, kita bisa mengisinya di kolom ini dalam bentuk persentase. Nantinya, kolom nilai diskon akan otomatis menampilkan jumlah potongan harganya dalam bentuk nominal. Kolom pajak ini akan otomatis terisi jika sebelumnya sudah disetting di daftar produk. Jadi, saat produk dipilih, kolom PPN langsung muncul tanpa perlu diisi manual. Kalau ingin menambah atau mengubah pengaturan pajak, bisa dilakukan lewat menu daftar pajak di bagian menu umum. Penjelasan lebih lengkapnya akan dibahas di video selanjutnya. Sementara itu, kolom nilai pajak akan otomatis menampilkan jumlah pajaknya dalam bentuk nominal. Kolom subtotal menampilkan pendapatan bersih sebesar 1.200.000. Nilai ini masih sama dengan pendapatan kotor atau gross, karena belum ada diskon atau pajak yang diterapkan. Setelah Anda mengisi jumlah produk, sistem akan otomatis menghitung harga bersih, dikurangi diskon pembelian,
dan ditambah PPN jika ada. Nilai ini akan berubah secara otomatis sesuai dengan diskon atau PPN yang berlaku dalam transaksi. Jika perlu, kita bisa menambahkan catatan di kolom ini. Kolom pembuat digunakan untuk menampilkan nama user yang membuat transaksi. Awalnya kolom ini memang kosong, tapi setelah disimpan, nama pembuat akan muncul otomatis. Sedangkan kolom pengubah akan menampilkan nama user yang terakhir mengedit transaksi tersebut. Tutup form setelah simpan, fungsinya adalah ketika kita aktifkan tombol switch tersebut, maka form akan otomatis tertutup. Jika kita ingin melanjutkan transaksi, kita bisa klik simpan dan baru di sini. Untuk step by step-nya seperti detail pembelian sebelumnya, pilih departemen dan produk. Lalu masukkan jumlah. Jika ada diskon atau pajak, silahkan tambahkan juga. Saya klik simpan dan baru kembali. Lalu saya tambahkan produknya. Setelah selesai, simpan transaksi. Ini adalah produk atau barang yang sudah kita input tadi. Lalu pada form detail pembelian, terdapat kolom termin bayar, dan disediakan 3 pilihan, yaitu tunai, tunai saat sampai, dan kredit. Contoh saya pilih kredit, maka khusus untuk termin bayar kredit, terdapat batas hari diskon, di mana masa berlaku diskon yang diberikan oleh pemasok. Jika kita membayar sebelum jatuh masa berlakunya diskon, maka akan mendapatkan diskon pembayaran secara otomatis. Contoh batas hari diskon berlaku 10 hari. Kemudian diskon adalah besaran diskon yang dalam batas hari diskon. Contoh diskon 2%. Tempo bayar tidak terkait dengan batas hari diskon. Ini merupakan batas waktu pembayaran kepada pemasok. Tempo ini sebagai pengingat bagi pemasok dan bagi admin. Contoh tempo bayar 30 hari. Diskon di sini adalah diskon umum atau diskon biasa, yaitu potongan harga yang diberikan tanpa syarat waktu, biasanya langsung diterapkan saat transaksi dibuat. Diskon nominal adalah diskon pembelian yang diberikan oleh pemasok menggunakan nominal, bukan persen. Total pembelian menunjukkan jumlah keseluruhan harga barang yang dibeli. Jadi, kesimpulannya, jika pembayaran dilakukan kurang dari atau sama dengan 10 hari, maka diskon 2% berlaku. 2% kali 3.670.000, jadi mendapatkan potongan harga sebesar Rp73.400. Jadi total yang harus dibayar Rp3.670.000 dikurangi Rp73.400 sama dengan Rp3.596.600. Jika pembayaran dilakukan lebih dari 10 hari hingga 30 hari, tidak mendapatkan diskon. Jadi total yang harus dibayar tetap Rp3.670.000. Kita lanjutkan scroll ke bawah. Ini adalah form pembayaran pembelian. Form ini digunakan untuk mencatat cara pembayaran atas transaksi pembelian barang atau jasa. Sebagai contoh, kita bisa klik tombol baru di sini. Lalu akan muncul kolom untuk memilih jenis pembayaran, total pembayaran, dan juga diskon. Misalnya saya pilih jenis pembayarannya tunai. Jika sudah, kita tinggal klik simpan. Namun karena video ini fokus membahas tentang pembayaran hutang, form ini kita tutup saja tanpa perlu disimpan, agar statusnya sebagai hutang. Kemudian kita scroll ke atas. Pada tampilan form pembelian, terdapat beberapa tab tambahan di bagian atas seperti biaya, hadiah dan poin, pajak tambahan, dan lainnya. Form-form ini bersifat opsional atau tambahan, yang artinya tidak wajib diisi untuk menyelesaikan transaksi pembelian. Digunakan hanya jika Anda ingin mencatat informasi khusus seperti biaya tambahan, insentif, pajak yang tidak termasuk dalam harga barang, atau catatan tambahan lainnya.
cocok digunakan oleh pengguna yang ingin lebih detail dalam pencatatan transaksi. Kesimpulannya, jika Anda hanya ingin mencatat pembelian standar seperti produk, jumlah, harga, Anda bisa fokus pada form umum saja. Sedangkan form tambahan ini hanya digunakan jika memang diperlukan sesuai kebutuhan transaksi Anda. Kita kembali ke form umum. Setelah transaksi selesai, kita bisa klik simpan, lalu kita tutup. Ini adalah faktur yang sudah kita input. Untuk melihat laporannya, kita bisa pilih menu pembelian, kemudian klik laporan-laporan, scroll ke bawah, klik hutang dagang. Setelah formnya muncul, kita bisa pilih dulu tanggal transaksi yang ingin ditampilkan di kolom ini. Misalnya saya pilih tanggal 28 Juni 2025. Lalu di kolom pemasok, saya pilih semua pemasok. Di kolom divisi, saya pilih divisi pusat. Kalau sudah, tinggal klik tombol buka. Setelah itu akan muncul laporan saldo hutang pemasok, sesuai dengan transaksi yang sudah kita pilih sebelumnya. Jika ingin melunasi hutang, kita bisa scroll ke atas, lalu pilih pembayaran hutang, klik baru di sini, pilih divisi, nomor faktur akan otomatis terisi, kemudian tanggal dan jam bisa kita sesuaikan. Sebelum melakukan pelunasan hutang, kita harus pilih dulu data pemasok yang sesuai dengan pemasok awal saat transaksi hutang dilakukan. Misalnya kalau dulu kita berhutang ke pemasok C, maka di sini kita juga harus pilih pemasok C, agar sistem bisa menampilkan data hutangnya dengan benar. Kemudian pilih jenis pembayaran. Contoh kita pilih tunai. Kolom jumlah di sini tidak bisa kita isi secara manual, karena sistem akan mengisinya secara otomatis, sesuai dengan total pembayaran yang kita pilih di bagian bawah nanti. Jadi kita cukup memilih jenis pembayarannya saja, lalu sistem yang akan menghitung jumlahnya secara otomatis. Klik tombol baru di sini. Setelah itu, pilih faktur yang ingin kita bayarkan. Kalau ada diskon, bisa kita tambahkan langsung. Terakhir, tinggal klik simpan. Scroll ke bawah. Di sini ada kolom catatan, digunakan untuk menulis keterangan tambahan terkait transaksi pembayaran. Pada kolom catatan perubahan, diisi untuk mencatat alasan perubahan data, jika ada. Pembuat menunjukkan siapa yang pertama kali membuat data ini. Pengubah menunjukkan siapa yang terakhir mengubah data jika ada perubahan. Terakhir diubah menampilkan tanggal dan waktu terakhir kali form ini diedit. Jika tombol switch sudah dicetak diaktifkan, itu menandakan bahwa faktur ini sudah dicetak. Tutup form setelah simpan. Jika kita aktifkan, form akan otomatis tertutup setelah data disimpan. Ini memudahkan jika ingin langsung lanjut ke form lain tanpa klik manual. Kemudian jika ingin melihat laporan pembayaran hutang, kita bisa pilih menu pembelian, klik laporan-laporan, lalu scroll ke bawah, klik pembayaran hutang. Form ini digunakan untuk menyaring dan menampilkan data pembayaran hutang berdasarkan kriteria tertentu. Kita bisa memilih tanggal transaksi. Di sini ada pilihan filter tanggal transaksi, ada antara dan sama dengan. Antara menampilkan transaksi dari tanggal tertentu hingga tanggal tertentu. Sama dengan menampilkan transaksi pada tanggal tertentu saja. Di sini saya pilih antara. Kemudian saya pilih dari tanggal 28 Mei 2025 sampai 28 Juni 2025. Setelah itu drop down untuk memilih nama pemasok yang melakukan transaksi hutang. Di sini saya pilih semua pemasok.
pada kolom divisi digunakan untuk menyaring transaksi berdasarkan divisi perusahaan. Jenis pembayaran kita drop up untuk memilih metode atau tipe pembayaran yang digunakan, misalnya tunai, cek, bank, dan lain-lain. Jika sudah, klik buka. Berdasarkan hasil filter periode 28 Mei hingga 28 Juni 2025, diperoleh total 1 transaksi pembayaran hutang yang dilakukan oleh divisi pusat. Pembayaran dilakukan kepada pemasok C yang berlokasi di Lampung. Transaksi terjadi pada 28 Juni 2025 pukul 09 menit ke-50 detik ke-34 dengan metode pembayaran tunai. Jadi jumlah yang dibayarkan sebesar Rp3.670.000. Total keseluruhan dari seluruh transaksi pada periode tersebut adalah Rp3.670.000. Itu dia tutorial cara input pembayaran hutang di Ecosys versi 8. Sekian dan terima kasih.